Karena Hungaria, kita jadi bahas Soros lagi. Ada yang bilang dia kan udah tua, nggak mungkin ada pengaruhnya, apalagi menggerakkan sesuatu di negara lain. Masih ada yang bilang, Soros, dia udah tua, pengaruhnya pasti udah berkurang. Masalahnya itu bukan di situ. Lupa atau disengaja, Soros itu punya penerus bernama Alexander Soros yang filosofinya plek ketiplek bapaknya dan melanjutkan gurita bisnis hingga filantropi Soros. Pengaruh seperti ini itu tidak berhenti pada individu. Yayasan Soros merupakan sistem, jaringan, mesin penyebar pengaruh filosofis dan infiltrasi politik. Jadi ini bukan tentang satu orang, tapi sebuah engine pengaruh global. Topik tentang Soros ini kembali relevan setelah komentar dari Elon Musk yang sebelumnya mengatakan yayasan Soros ini sebagai mesin cangkok. Dan Musk mengklaim bahwa Hungaria katanya sudah dikuasai Soros. Terlepas setuju atau tidak, ini bukan pertanyaan penting. Sejauh mana filantropi bisa beririsan dengan pengaruh politik, itu yang ingin kita tahu. Pertama, aliran dana Soros itu masih mengalir deras ke seluruh dunia. Ini tidak sembunyi-sembunyi dan nggak perlu intelijen mesti cari data-data konfidensial. Di websitenya terpampang jelas, walau yang terakhir hanya dipublish itu sampai 2024. Kalau berdasarkan websitenya, Yayasan George Soros ini sudah mengalirkan dana hingga 24,2 billion dolar atau itu sekitar 414,7 triliun rupiah. Dan penerimanya lebih dari 50.000 organisasi dan individual. Penerimanya di Indonesia banyak. Terbesar itu Kurawal Foundation yang menerima dana kurang lebih 6,1 juta dolar atau sekitar 106 miliar rupiah dari tahun 2019 hingga 2024. Kalau hitungan matematika simpelnya nih, per bulan organisasi ini dapat dana sekitar 2,2 miliar rupiah untuk operasi mereka. Kemudian Selios 2,7 juta dolar atau sekitar 47-an miliar dari tahun 2022 sampai 2024. Jadi 2 tahun dia dapat sekitar 47-an miliar. Lalu ada perkumpulan LBHM menerima dana dari 2019 sampai 2021 dan 2023. Programnya itu multi years dengan angka 420 ribuan dolar atau sekitar 7,2 miliar rupiah dan lain-lainnya masih banyak sekali. Nanti itu kita bahas satu persatu. Tapi di websitenya itu lengkap semua list-list penerimanya. Cuman yang penting nih, apa pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab tentang yayasan gurita bisnis dan filantropinya George Soros ini? Apa dasar filosofinya nih yang menggerakkan dia? Lalu pertanyaan, bagaimana Soros Open Society Foundation ini bekerja? Apakah Soros itu sejahat itu mengendalikan NGO untuk membuat chaos di banyak negara? Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar ini nih yang perlu dimengerti masyarakat dulu agar tidak salah paham dan bisa menentukan judgement-nya secara objektif. Kemudian agar para NGO yang disebut-sebut nih juga nggak dikit-dikit teriak pembungkaman, padahal bebas halal bihalal, datang ke podcast-podcast, di medsos juga sangat aktif dan demo-demo di jalan juga masih banyak. Itu pembungkaman namanya. Oke, pertama kita bahas apa filosofi Mr. Soros ini dan kroninya. Kalau kita buka websitenya Soros, itu dia menjelaskan sejarah filantropi Soros yang dimulai dari tahun 1979 dengan memberikan beasiswa kepada mahasiswa kulit hitam di Afrika dan Eropa Timur. Ini terus berlanjut dengan membuka universitas, mendukung demokrasi di Cina, Rusia, dan negara lainnya, bantu pengungsi, dan banyak hal sosial lainnya. Tapi perlu diingat juga bahwa George Soros ini adalah seorang pebisnis spekulan sebelum dia menjadi filantropi. Ya kan nggak mungkin dong bagi-bagi donasi sebelum jadi kaya. Nah, pada tahun 92 Soros bertanggung jawab atas jatuhnya Bank of England, bank sentralnya Inggris lah, sama kayak Bank Indonesia punya kita. Bank ini bangkrut karena George Soros. Peristiwa tersebut dikenal dengan Black Wednesday, Rabu yang gelap, Rabu yang kelabu. Soros dikenal dengan istilah the man who broke the Bank of England karena menggunakan strategi short sellingnya. Ia meminjam pound sterling dalam jumlah yang besar, lalu menjual pound tersebut untuk membeli mark Jerman, mata uang Jerman saat itu. Long story short, harga pounds pun jatuh, bank sentral kelabakan, devisa terkuras. Soros mengembalikan dana yang dia pinjam dalam keadaan mata uang tersebut hancur lebur dan harganya lagi jatuh-jatuhan. Dalam semalam dia untung 1 miliar US dollar. Gila kan? Soros paham benar bahwa bank sentral sekuat apapun tidak akan mampu melawan kekuatan pasar global. Ini kata kuncinya, pasar global. Jadi ketika ada video lama George Soros gitu ya yang mengatakan dirinya bisa membangun suatu negara dan juga bisa menghancurkan suatu negara, yaitu dia serius.
Karena satu sisi dia membangun masyarakat dengan filantropi tadi kan, ada beasiswa, hibah, bantuan dan lain sebagainya. Satu sisi dia juga spekulator pasar yang bisa mengontrol keuangan global. Dan kedua sisi ini bertemu dalam filosofinya tentang membangun masyarakat terbuka sesuai dengan nama yayasannya, Open Society Foundation. Lalu apa yang dimaksud Soros dengan masyarakat terbuka ini? Soros sangat terpengaruh oleh seorang filsuf bernama Karl Popper, terutama bukunya berjudul The Open Society and Its Enemies. Soros menginginkan negara-negara memiliki nilai, norma, dan aturan yang sama yang bersifat universal untuk bisa mengatur aturan main semua negara. Jika negara-negara punya aturan main yang berbeda, ini menyulitkan Soros menjalankan bisnisnya. Tapi jika setiap negara memiliki nilai-nilai yang universal, ini lebih mudah untuk diatur dan diinfiltrasi. Menurut Soros, negara-negara punya nilai, norma, aturan yang sama itu membuat mereka lebih stabil katanya. Ya, liberal banget lah ya. Apa saja nih nilai-nilai yang menurut Soros ini dan yang diaplikasikan oleh Open Society-nya Soros? Yaitu keterbukaan, pro-imigran, pro-free trade, human rights atau HAM, dan nilai-nilai liberal lainnya. Bagi spekulan pasar kayak Soros, dunia seperti ini disebut ideal karena bisa ditebak dan lebih stabil, katanya. Soros mempromosikan nilai-nilai ini dan kemudian mendukung berbagai lembaga, institusi, organisasi, NGO, LSM, universitas, bahkan individual-individual yang tadi dia sebut 50.000 jaringan sudah beredar di semua negara. Ya, gunanya untuk menegakkan nilai-nilai liberal di setiap negara mereka. Hampir di seluruh dunia ada tuh kroninya George Soros. Kroni atau bahasa lembutnya jaringan mitra lah ya. Mereka ini akan menuntut pemerintah untuk menegakkan HAM, melawan kekuasaan, menuntut keterbukaan tanpa batas dan hak-hak demokrasi liberal lainnya yang tak terhingga. Termasuk juga mengkritik pemerintah, mengawasi penegakan hukum, mempreteli isu keamanan pertahanan, juga nilai-nilai LGBT dan hak minoritas lainnya. Sounds peaceful ya. Nah, kemudian di mana permasalahannya? Walau tidak selalu, tapi nasionalisme dilihat sebagai ancaman bagi masyarakat terbuka idaman Soros ini. Kenapa? Karena nasionalisme tidak kompatibel dengan masyarakat terbuka. Open Society Soros melihat nilai universal harus menjadi standar bersama. Sementara nasionalis melihat legitimasi negara berasal dari konteks historis, budaya, kehendak rakyat. Ya, bukan nilai-nilai universal, apalagi jika itu diimpor dari luar. Ketika logika Open Society liberal ala Soros ini mengatakan hak individu adalah yang paling prioritas, nasionalisme justru melihat identitas negara sebagai pilar utama untuk bernegara. Logik nasionalis berkata bahwa negara harus mempertahankan cultural identity atau identitas kulturnya agar menjadi simbol suatu kedaulatan dan berpikir mana yang lebih baik untuk negara. Nilai-nilai nasionalisme ingin mengedepankan keunikan bangsa sendiri dibandingkan nilai-nilai yang diimpor dari asing. Bagi seorang nasionalis, legitimasi suatu negara atau terbangunnya suatu negara bukan dari nilai-nilai dan norma-norma yang diatur dari luar, tetapi dari will atau kehendak dari masyarakat negara itu sendiri. Masyarakat terbuka ala Soros dilihat sebagai nilai asing yang membuat masyarakat menjadi terlalu individualistik dan melemahkan shared identity atau identitas bersama, identitas nasional. Ini menjadi terkikis jika ada pengaruh dari luar dan jika itu bersifat universal seperti yang diinginkan oleh Soros. Itu kenapa kemenangan partai Tiza di Hungari menjadi angin segar bagi Soros, karena Viktor Orban dan partainya yang sudah lama berkuasa itu memiliki cara pandang yang lain. Nasionalis melihat bahwa tidak semua nilai-nilai universal bisa diimplementasikan sama di setiap negara. Tentu karena perbedaan demografi, kearifan lokal, hingga tingkat pendidikan yang tidak setara. Walau nilai-nilai universal itu tetap diaplikasikan, tapi ada batas yang harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Misal ya, di Prancis, magazine seperti Charlie Hebdo yang menggambar rupa Nabi Muhammad adalah hal yang dilindungi karena itu bagian dari HAM. Tapi di Indonesia, hal ini adalah isu yang sensitif. Dua pendekatan ini kemudian menjadi sangat berkonflik ketika filosofi Soros ini dipaksakan di Indonesia melalui kroni atau jaringan mitra atau tangan-tangannya dengan cara kontestasi pengaruh melalui narasi, nilai, dan arah kebijakan. Ini yang kita bahas dalam chapter bagaimana Yayasan Soros bernama Open Society Foundation ini atau OSF bekerja untuk mempromosikan filosofi George Soros.
Nah, OSF sendiri memiliki beberapa saluran utama untuk memberikan dana ke NGO, lembaga, universitas, individu-individu di suatu negara. Ada Open Society Institute, ada Foundation to Promote Open Society, Open Society Policy Center, Open Society Action Fund, Alliance for Open Society, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Itu adalah saluran utama. Kemudian yayasan ini memberikan dana hibah kepada partner-partnernya yang tersebar di seluruh dunia. Kita fokus di Indonesia aja. Itu yang menerima dana terbesar di awal disebutkan adalah Kurawal Foundation, Selios, LBHM, Voice of Indonesia, Watchdog Media Mandiri yang bikin film itu ya. Ada universitas negeri lewat research center, macam-macam, ada ratusan mungkin di Indonesia saja tuh, banyak sekali. Tapi ini bahasan episode berikutnya. Fokus kita sekarang bagaimana mereka bekerja mempromosikan filosofi George Soros ini di Indonesia. Dan kemudian kenapa selalu terdapat konflik kepentingan dalam operasionalisasinya. Jadi, para penerima donor ini dianggap oleh Yayasan Soros sebagai ideological actors. Aktor ideologis yang membantu mempromosikan dan mendirikan dunia impian Soros. Tidak perlu tiap aktor itu melakukan klaim atau dia teriak-teriak di kupingnya Soros bahwa mereka itu pro dengan Soros. Yang mereka perlu adalah memiliki pandangan yang sama dan aktif atau bahkan cenderung agresif dalam menegakkan pandangan tersebut. Misal, tadi dijelaskan bahwa Soros ingin free and open trade dan minim kontrol negara. Ya, lembaga seperti Selios tuh bakal teriak tuh tentang Koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis, kerjasama ekonomi antara Indonesia Amerika, Indonesia Cina. Ya, banyak alasan mereka. Tentunya ya, program seperti MBG dan Koperasi Merah Putih selalu dievaluasi pemerintah untuk bisa lebih baik. Tapi intinya bukan di situ. Sebaik apapun program ini, dalam kacamata Soros, kontrol pemerintah dalam program ini mengganggu upaya infiltrasinya ke pasar Indonesia. Dan Soros nggak bisa mewujudkan dunia impiannya. Karena Soros sebagai global investor yang ingin pendekatan interdependence-nya, ingin kerja sama ekonomi itu di koridor multilateral, yang mana itu meminimalisir kerja multilayer seorang pebisnis. Gak cuma kasus Indonesia sebenarnya, di Cina, Amerika, Hungaria, Inggris dengan Brexit-nya itu, ini akan merepotkan bisnisnya Soros dan visi globalisnya. Nah, bagaimana dengan lembaga lainnya? Seperti Kurawal, dia menerima 6 jutaan dolar, atau LBHM, menerima ratusan ribu dolar. Fokus mereka itu ke demokratisasi tanpa batas dan penegakan HAM. Tadi sudah dijelaskan ya tentang bagaimana Soros melihat dunia. Bagi dia, liberalisme dan hak-hak individual adalah pilar-pilar untuk membangun masyarakat terbuka idamannya. Nilai-nilai demokratisasi dan HAM adalah nilai universal yang harus dan absolut diterima dan diimplementasikan oleh negara. Oke, kita setuju dengan itu. Tapi demokrasi ala Soros yang liberal itu harus sesuai dengan demokrasi yang diterapkan di beberapa negara. Tadi sudah dijelaskan bahwa bagi nasionalis ini tidak bisa 100% plek ketiplek sama dengan alasan demografi, kearifan lokal, identitas nasional, dan bagaimana negara tersebut mendefinisikan hak itu juga harus dihormati. Bagi si liberal tadi, ini nggak bisa, maka muncullah perang influence atau pengaruh di dalam negeri dengan mempengaruhi anak-anak muda pada umumnya. Dengan terbukanya arus dana tersebut, yayasan seperti Kurawal mendukung demokrasi tanpa batas melalui training, capacity building, placement media, bahkan kalau dilihat-lihat websitenya nih ya, mungkin bahkan memotori demo-demo anti pemerintah. Ada kontestasi di sini yang ingin dimenangkan oleh si demokrasi tanpa batas atau orang-orang open society ini, di mana salah satunya untuk menekan pemerintah agar nilai-nilai dalam demokrasi pemerintahan tersebut sesuai untuk melanggengkan filosofi masyarakat terbuka. Bagi Soros, legitimasi pemerintah harus sesuai dengan prinsip universal, dan itu tanpa batas, tanpa reduksi. Itulah kenapa membangun Indonesia dengan demokrasi liberal adalah agendanya Soros. Dengan kontrol pemerintah yang lemah terhadap masyarakat, maka masyarakat lebih terbuka. Nilai-nilai asing mudah masuk, dan identitas nasional tidak lagi menjadi hambatan untuk melanggengkan kepentingannya Soros. Perspektif nasionalisme dan open society mimpinya Soros ini memunculkan friksi dalam masyarakat. Satu ingin identitas nasional, satu lagi ingin universalitas. Satu ingin order, satu ingin kebebasan tanpa batas. Makanya sering kita temui banyak protes atau demo kepada TNI Polri karena yang menerapkan order tersebut atas nama keamanan ya polisi, dan yang loyal tanpa batas kepada identitas nasional menjaga kedaulatan yang disimbolkan oleh negara itu adalah tentara. So sampai sini paham kan kenapa banyak yang teriak-teriak kembalikan tentara ke barak? Dan pertanyaan terakhir dalam episode ini adalah, apakah Soros sejahat itu mengendalikan NGO dan membuat chaos di banyak negara?
Menurut saya, ini hanya tentang beda paradigma, yaitu yang pro-nasionalisme dan pro-liberalisme. Seperti yang dijelaskan tadi, Soros tuh nggak perlu WA masing-masing ideological actors-nya yang di Indonesia untuk protes dengan kebijakan-kebijakan negara yang mempersempit ruang kepentingan Soros di jalan Indonesia. Cukup dengan amplifikasi grievances atau rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakannya yang secara otomatis itu digerakkan oleh aktor-aktor satu ideologis dengan Soros dan menerima hibahnya. Secara natural, rasa ketidakpuasan itu sudah ada di masyarakat karena pasti tidak ada kebijakan yang sempurna. Yang diinginkan nasionalis bukan menutup saluran protes-protes tersebut, tetapi setiap protes ke pemerintahan itu organik dari masyarakat Indonesia. Benar-benar merupakan suara masyarakat Indonesia, bukan ketidakpuasan yang ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan, terutama kepentingan asing. Yang pada akhirnya para nasionalis ini jadi bertanya, ini negara milik rakyat Indonesia. Kita yang menentukan arah kemana bangsa kita melangkah, bukan kekuatan asing. Ini kedaulatan kita, bangsa Indonesia. Ingat kan konten saya yang bikin para NGO jadi panas itu? Ini soft power saya bilang. Intinya adalah kalau saya bisa bikin kamu apa yang saya mau, ngapain harus saya paksa? Lalu bagaimana posisi saya? Gampang aja, karena saya nggak makan duit Soros, jadi saya adalah nasionalis. Pro-nasionalisme. Penting untuk mendahulukan identitas nasional dan kedaulatan negara sebagai jati diri kebangsaan. Menurut saya, tidak ada gunanya negara kita makmur tapi dikontrol oleh asing. Sehingga kita lupa bahwa kita Indonesia, bahwa NKRI itu ada. Apa gunanya juga punya uang berlimpah kalau nggak bisa memiliki kontrol atas diri sendiri? Dan sebagai seorang patriot, harusnya kita bangga memiliki keunikan bangsa kita sendiri dengan nilai-nilai dan norma yang berbeda dengan bangsa yang lain. Tidak menjadi liberal dan sama dengan negara asing itu bukan berarti kita kecil di mata negara lain. Justru keunikan kita yang penuh warna inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai bagian dari Nusantara. Banyak nilai-nilai asing yang tidak bisa 100% diterapkan di Indonesia. Tetap ada batasnya dan menyesuaikan dengan kondisi demografi Indonesia. Modus operandi Soros dan kroninya ini sudah disadari banyak negara. Mereka juga tidak mau identitas nasional mereka terkuras dan gerakan NGO yang kadang menyebabkan instabilitas nasional. Negara seperti Rusia, Pakistan, Turki, Uzbek, India, Mesir, Cina, bahkan Singapura sudah membatasi operasi yayasan Soros ini. Bahkan mereka ada yang melarang 100% dana-dana ini masuk ke negara mereka. Yang paling ideal mungkin seperti Singapura ya. Jika memang filantropi, jika memang ingin membantu masyarakat untuk berkembang, ya silakan saja. Tapi tidak untuk infiltrasi politik. Kebijakan politik nasional adalah hak suatu bangsa, bukan globalis. Nah, setelah penjelasan panjang lebar tersebut, kalian bagaimana? Apakah kalian pro-nasionalisme atau pro-liberalisme? Juga tanyakan pada diri kita sendiri, seberapa jauh kita mau terbuka tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Sejauh apa keterbukaan dan kebebasan itu menjamin kita tidak akan kehilangan jati diri dan kontrol akan negara kita sendiri. Sekian penjelasan dasar tentang Yayasan Soros dan kroninya di Indonesia. Episode berikutnya kita perdalam lagi analisa operasi aktor ideologis Soros di Indonesia. Satu pesan saya untuk pemuja Open Society, masa depan bangsa ini adalah milik para patriot NKRI, bukan patriot Soros. Subscribe, ketemu lagi di episode berikutnya. Kasih ulti dengan bukti.